Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian anak-anak SMK khususnya kelas 10, pada mata pelajaran IPAS ada pokok bahasan mengenai dinamika sosial. Nah, apakah yang dimaksud dengan dinamika sosial? Dinamika sosial merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dari waktu ke waktu, yang mana terdapat suatu interaksi yang mendorong agar dapat terbentuknya sebuah gerak secara keseluruhan terhadap komponen masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya berbagai perubahan di dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi secara progresif ataupun retrogresif. Dinamika sosial disebut juga dengan perubahan sosial. Di sini akan saya paparkan pengertian dinamika sosial menurut para ahli. Menurut William F. Aubun, perubahan sosial itu merupakan ruang lingkup perubahan sosial yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang imaterial. Sedangkan menurut Kingsley Davis, perubahan sosial atau dinamika sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Sela Sumarjan, perubahan sosial itu sendiri adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Bagaimanakah suatu dinamika sosial bisa terjadi di dalam suatu masyarakat? Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor ini merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor ini merupakan suatu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Seperti apakah faktor internal yang bisa kita dapatkan? Contohnya yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk di suatu wilayah ataupun negara. Kemudian adanya penemuan baru, di mana penemuan baru ini nanti bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu discovery dan invention. Discovery itu penemuan unsur kebudayaan baru, sedangkan invention penemuan baru yang sudah diakui. Faktor internal yang ketiga yaitu adanya pertentangan atau konflik masyarakat, dan yang keempat yaitu adanya pemberontakan. Berikutnya kita akan membahas mengenai faktor eksternal atau faktor dari luar. Contohnya yaitu adanya suatu perubahan pada lingkungan alam seperti bencana alam. Semisal ada suatu wilayah A yang sering terkena tanah longsor, maka pemerintah akan mengambil tindakan menyuruh penduduk tersebut untuk pindah ke suatu wilayah yang lebih aman. Dengan berpindahnya penduduk tersebut ke wilayah baru, maka mereka harus menyesuaikan terhadap tatanan atau lembaga yang sudah terbentuk. Contoh yang kedua yaitu terjadi peperangan. Dulu Indonesia dan Belanda itu mengalami perang yang berkepanjangan dan dimenangkan oleh negara Belanda. Pihak Belanda memaksakan terhadap pemerintahan kolonial Belandanya kepada negara Indonesia. Warga Indonesia itu disuruh untuk kerja rodi. Mereka harus mengikuti sistem yang sudah diterapkan. Hasil panen harus diserahkan ke Belanda. Bahkan untuk warga pribumi atau rakyat pribumi pun untuk sekolah juga dibatasi. Untuk yang ketiga yaitu adanya pengaruh yang diberikan kebudayaan lain. Untuk faktor yang ketiga ini sulit sekali untuk dihindari karena adanya globalisasi. Contoh yang paling mudah yang bisa kita temui adanya pertukaran pelajar, adanya wisatawan yang masuk ke negara, itu sudah mempengaruhi terhadap kebudayaan negara setempat. Selanjutnya kita pelajari tentang aspek dinamika sosial. Aspek dinamika sosial yang pertama yaitu terjadi di dalam sistem sosial. Artinya sebuah dinamika sosial tersebut dapat terdiri dari entitas yang mirip. Maksudnya apa?
Penduduk suatu negara dikelompokkan berdasarkan gendernya, umur, pendapatan, dan sebagainya yang berada dalam sistem dengan entitas yang mirip. Aspek yang kedua yaitu memiliki pola reguler dinamika. Contohnya tingkat pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di ibu kota yang dapat diukur tiap tahun dan dapat pula diprediksi beberapa tahun ke depannya. Untuk Indonesia sendiri itu sudah melakukan sensus penduduk. Bahkan tiap negara itu juga melakukan sensus penduduk. Pertambahan jumlah penduduk diperkirakan naik setiap tahunnya. Bahkan kenaikannya itu bisa mencapai 5%. Secara otomatis kita bisa memprediksi berapa 10 tahun yang akan datang jumlah penduduk yang ada di bumi ini. Aspek yang ketiga yaitu memiliki tingkat prediktabilitas. Maksudnya dinamika sosial dianalisis dengan menggunakan rumus yang bisa membaca tren ke depan. Tren ke depan selalu dalam bentuk probabilitas. Jadi untuk menganalisanya tidak dengan cara yang sembarangan. Aspek yang keempat yaitu pola regularitas berhubungan dengan tingkat keseimbangan. Maksudnya, perubahan yang terjadi secara reguler biasanya dicarikan titik temu keseimbangannya. Contohnya apa? Yaitu kebijakan migrasi bisa menambal defisit jumlah penduduk suatu negara agar ekonominya tidak kolaps. Kalau dulu Indonesia itu pernah menerapkan atau contoh kecilnya itu melakukan transmigrasi, di mana penduduk Pulau Jawa itu terlalu berlebihan, sehingga pemerintah mengambil inisiatif penduduk yang ada di Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera. Akhirnya apa? Sekarang Sumatera itu jumlah penduduknya juga sudah seimbang, bahkan perekonomiannya juga sudah mulai bagus. Nah, contoh lainnya lagi sekarang Papua. Papua itu termasuk suatu pulau dengan jumlah penduduk yang tertinggi di Indonesia, dan sekarang perekonomiannya itu sudah mulai dibangun sehingga nanti ekonominya tidak kolaps, seimbang dengan pulau yang lainnya. Aspek yang kelima yaitu terdapat penekanan pada proses terjadinya perubahan. Aspek ini memperhatikan secara detail sebab akibat perubahan yang muncul dari skala yang kecil sampai yang besar. Jangan sampai sebab akibat ini mengakibatkan suatu masyarakat mengalami perubahan yang terlalu mencolok, sehingga muncul adanya perpecahan, pertengkaran, ataupun pertikaian. Harus dioptimalkan untuk menjaga keseimbangan yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu dampak positif apa yang terjadi di masyarakat? Yaitu adanya tingkat pendidikan merata, karena pemerintah sendiri mengupayakan bahwa pembangunan ataupun sumber daya manusianya itu memiliki tingkat intelektual yang sama, dan adanya profesionalisme yang lebih terjaga. Mereka akan saling bekerja sama, saling menekuni bidang, dan saling mendukung satu sama lainnya. Dan yang ketiga yaitu adanya komunikasi dan informasi lebih cepat dan mudah, karena di sini peran pemerintah, mereka ingin memeratakan pembangunan di setiap wilayahnya atau di setiap pulaunya. Dan yang keempat yaitu pembangunan lebih terjamin dalam berbagai bidang. Dampak negatif dari dinamika sosial yaitu sikap individualistisnya yang muncul, ataupun nilai kebersamaan mulai memudar. Di sini kita bisa melihat aktivitas yang semakin tinggi. Mereka lebih mementingkan untuk karyanya dan untuk kegiatannya. Hal ini bisa kita jumpai pada masyarakat perkotaan. Mereka sudah memiliki sikap individualistis, bahkan sesama tetangga sebelah pun terkadang mereka tidak saling mengenal. Dan yang ketiga, sikap saling tidak percaya hadir di tengah masyarakat. Mungkin karena adanya isu, adanya sikap saling tidak mengenal, mereka menjadi tidak percaya. Dan yang keempat yaitu adanya budaya lokal dan nasional yang perlahan mulai memudar, terutama bagi generasi muda. Adanya akulturasi, adanya budaya-budaya yang masuk di negara kita ini semakin lama juga akan memudarkan. Pemuda-pemuda kita ini sudah mulai jarang mengenal apa budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita.
Contoh dinamika sosial yang bisa kita lihat di negara kita sendiri yaitu adanya pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari data sensus penduduk sendiri sudah menunjukkan bahwa grafiknya itu selalu meningkat, tidak pernah menurun. Dengan pertambahan penduduk yang semakin tinggi ini akan memunculkan dinamika sosial yang semakin kompleks. Mereka memiliki karakter, kepentingan, dan perbedaan-perbedaan yang muncul. Untuk contoh yang kedua yaitu adanya segresi sosial. Segresi sosial itu adalah sebuah proses yang mana penduduk mengalami pembagian kelompok. Contohnya apa? Yaitu suatu daerah atau kota yang memiliki karakteristik kulit hitam dan rumahnya yang berdekatan antara satu dan lainnya. Mereka akan membentuk suatu kelompok. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa menambah pemahaman kalian tentang dinamika sosial.